Kalau dulu, orang dulu ketika menentukan waktu sholat itu dengan apa? Menggunakan menara kan kalau dulu kan ya. Kalau semisal waktu istiwa, biasanya waktu istiwa itu antara bayangan dan benda itu sama, Mas. Pas itu. Waktu istiwa itu diharamkan untuk melakukan sholat pada waktu istiwa ini. Boleh kita melakukan sholat ketika matahari itu sudah tergelincir sedikit. Misal matahari kan pasti terbit dari sini kan. Ke sini tuh tergelincir sedikit, sudah bayangan ada di sini tuh sudah masuk waktu zuhur. Kemudian akhirnya kapan? Ketika bayangannya itu sudah sama. Semisal ini bayangannya ini tingginya segini. Kalau semisal bayangannya itu sudah sama seperti bendanya, maka itu sudah akhir dari waktu sholat tuh, akhir waktu sholat duhur. Nah, ketika sudah lebih sedikit, itu sudah masuk waktu sholat asar. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'di wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil din. Semua muslim mu'alif fadli kita Syekh Muhammad Umar Asy-Syatiri, semua muslimah Syekh Muhammad Al-Hasani At-Tarimi, semua muslimah Syekh Syamsul Arifin, semua muslimah syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke bab yang selanjutnya. Setelah bab tayamum, kita akan memasuki bab tentang haid. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haidu lugatan as-saylanu. Haid itu secara bahasa itu adalah mengalir. Wa syar'an mujibillatin yakhruju min aqsar rahimil mar'ati ala sabili sihhati fi awqatin mahsusatin. Definisinya haid secara syariat itu adalah mujibillatin, yaitu darah yang keluar secara alamiah. Secara apa jibillah itu, Mas? Ya memang faktor alaminya perempuan ya, natural lah, kodratnya perempuan. Yang mana yakhruju min aqsar rahimil mar'ati, darah itu keluar dari pangkal rahimnya seorang perempuan, ala sabili sihati, atas jalan yang sehat. Berarti darah haid itu adalah darah yang keluar, darah tabiat yang keluar dari pangkal rahimnya perempuan, karena memang itu adalah darah itu keluar karena memang sehat kalau keluar darah tersebut. Sebaliknya, kalau darah yang keluar atas kondisi tidak sehat, itu dinamakan darah istihadoh namanya. Ya, istihadoh. Darah itu keluar kapan? Fi auqatin maususatin, pada waktu-waktu yang tertentu. Jadi tidak semua darah yang keluar pada perempuan itu dinamakan darah haid. Tidak, jadi darah itu keluar ada waktunya. Nanti akan dijelaskan berapa sih itu waktu-waktunya haid, kemudian minimalnya haid itu berapa, maksimalnya haid itu berapa, kemudian jarak suci antara haid dan haid lagi itu berapa. Nanti itu akan dibahas setelahnya ini. Itu darah haid, darah yang keluar dari perempuan, dari pangkal rahimnya perempuan, karena memang darah itu adalah darah yang sehat dan keluarnya itu pada waktu-waktu tertentu. Wa nifasu huwa ad-damu al-khariju akibal wiladati. Darah nifas itu adalah darah yang keluar setelahnya melahirkan. Itu dinamakan darah nifas. Sebenarnya darah itu ada 3. Ada darah haid, ada darah istihadah, kemudian ada darah nifas. Darah haid itu darah yang memang tabiatnya perempuan, kemudian memang sehat keluar darah itu. Kalau nggak keluar darah itu sudah berarti nggak sehat orangnya.
Kemudian darah darah istihadah itu adalah darah yang keluar dari perempuan, tapi darah itu adalah darah penyakit, bukan darah yang sehat. Kemudian yang ketiga itu adalah darah nifas. Darah nifas itu adalah darah yang keluar setelahnya melahirkan. Awal waktu imkanil haidi wa ghalibuhu wa akhiruhu. Awal waktu memungkinkan haid dan masa pada biasanya haid, kemudian akhirnya haid. Awal waktin yumkinu antahidu fihi almar'atu tis'a sinina qamariyatun takribiyatun. Jadi awal waktu perempuan itu haid pada biasanya itu berapa waktunya? Itu adalah ketika perempuan itu sudah berumur 9 tahun. Ya, 9 tahun biasanya perempuan itu sudah belajar menstruasi. Takribiyatun. Nah, ini kurang lebih katanya musannif itu kurang lebih lah kurang lebih biasanya perempuan haid itu ketika umurnya 9 tahun. Wa ghalibuhu isyruna sanatan. Nah, pada biasanya darah haid itu keluar ketika perempuan berumur 10 tahun. Isyruna sanatan. Wala akhirolahu, dan tidak ada akhir lahu bagi haid katanya. Jadi awalnya itu haid itu muncul ketika umur 9 tahun. Kemudian pada biasanya perempuan itu, kalau di sini ya menurut kitab ini biasanya perempuan itu haid mayoritas itu berumur 10 tahun. Kemudian apakah tidak ada perempuan yang haid di atas umur 10 tahun? Jawabannya adalah ada. Tidak ada akhir katanya. Bisa jadi perempuan berumur 20 tahun baru haid, bisa mungkin terjadi. Tapi yang biasa itu berumur 10 tahun. Aqallul haidi wa ghalibuhu wa aksaruhu. Aqallul haidi, minimalnya haid dan biasanya haid, kemudian maksimalnya haid itu berapa? Ini dijelaskan. Aqallul haidi yaumun wa lailatun. Minimalnya haid itu adalah sehari semalam. Itu minimal sudah. Minimalnya haid itu adalah sehari semalam. Wa ghalibuhu sittun. Biasanya itu adalah 6 au sabun atau 7 hari. 6 atau 7 hari itu biasanya yang kebanyakan perempuan haid 6 7 hari. Wa aksaruhu khamsata asyara yauman. Nah, maksimalnya haid itu adalah 15 hari. Jadi kalau semisal ada perempuan yang keluar darah terus sampai dari tanggal 1 semisal ini. Contoh saja, dari tanggal 1 awal bulan sampai keluar tanggal 20. Nah, itu tidak bisa dihukumi semuanya adalah darah haid ya, karena maksimal haid itu keluar 15 hari. Ya, istihadah setelahnya. Wa aksaruhu khamsata asyara yauman, maksimalnya adalah 15 hari. Misalkan paham, gampang ini kan, masih minimalnya itu sehari semalam, biasanya 6 atau 7 hari, maksimalnya itu adalah 15 hari. Aqallut tuhri bainal haidataini wa ghalibuhu aksaruhu. Aqallut tuhri, minimalnya suci. Itu tadi kan masa-masa haid. Sekarang setelah haid itu kan pasti perempuan itu akan masuk kepada masa suci. Berapa minimalnya masa suci? Bainal haidataini, di antara dua haid. Haid kemudian ada pemisah itu kan masa suci. Nah, itu namanya bainal haidataini, di antara dua haid. Masa ini yang di tengah itu adalah tuhur. Wa ghalibuhu, biasanya tuhur, kemudian wa aksaruhu, dan kemudian maksimalnya tuhur itu berapa. Aqallut tuhri bainal haidataini khamsata asyara yauman. Minimalnya suci di antara dua haid, yang memisah antara dua haid itu berapa minimalnya? Minimalnya itu adalah 15 hari. Kenapa kok seperti itu? Karena kita berpatokan kepada maksimalnya haid. Maksimalnya haid berapa? 15. Berarti dalam sebulan kalau misal haidnya 15, sisa sucinya berapa? 15 hari. Gitu kan. Kalau misal haidnya 7 hari, sucinya berapa? 23. Ya, 23 dan seterusnya lah, seperti itu. Kemudian aqallut tuhri bainal haidataini khamsata asyara yauman. Minimalnya suci di antara dua haid itu adalah 15 hari. Wa ghalibuhu arba'atun wa isyruna yauman. Pada biasanya suci itu ada 24 hari. Berarti kalau 24 hari berarti masa haidnya berapa? 6 hari. Au salah satun wa isyruna yauman, atau 27
salah satu nulis sunnah 23 hari. Karena tadi yang golib ada yang 6, haid itu kan ada yang 6 hari, ada yang 7 hari. Kalau semisal haidnya 6 hari, sucinya 24. Kalau semisal haidnya itu 7 hari, maka sucinya itu adalah 23 hari. Wala hadda liaktarihi, dan tidak ada batasan liaksarihi bagi maksimalnya tuhur, maksimalnya suci itu tidak ada batasan. Bisa jadi 30, bisa jadi itu, ada kemungkinan seperti itu. Tapi pada biasanya perempuan itu tidak lepas tiap siklusnya perempuan tiap bulan itu pasti haid. Biasanya seperti itu ya. Saya kurang paham ya. Ya, yang normal biasanya tiap bulan itu pasti dah datang bulan bahasanya itu. Aqallu zamanin nifasi wa ghalibuhu wa aksaruhu. Kita sudah membahas tentang haid itu. Sekarang kita akan membahas minimalnya waktu nifas. Wa ghalibuhu, dan biasanya waktu nifas, wa aksaruhu, dan maksimalnya waktu nifas. Aqallu zamanin nifasi lahdotun, minimalnya masa nifas yaitu berapa? Sebentar itu katanya. Wa ghalibuhu arba'una yauman. Pada biasanya nifas itu 40 hari melahirkan. Kemudian keluar darah itu kan biasanya itu keluarnya darah itu selama 40 hari. Wa aksaruhu sittuna yauman. Maksimalnya paling lama itu adalah 60 hari. Nah, kalau semisal lebih dari 60 bagaimana? Mau dihukumi apa darah itu? Bisa jadi itu adalah darah istihadah, darah penyakit. Terus mayaru mobil haidi wan nifasi. Ini perkara-perkara yang diharamkan ketika haid dan nifas. Yahrumu bil haidi wan nifasi ahadan syara syai'an. Haram bagi orang yang haid dan orang yang nifas ahadan syara syai'an, ada 11 perkara yang diharamkan. Yang pertama, kalau sudah haid itu haram. Yang pertama as-sholatu. Salat itu enggak boleh kalau haid dan nifas itu melakukan salat. Kemudian wat-tawafu, tawaf ketika haji biasanya misal ada yang haid atau nifas, maka dia itu tidak diperkenankan untuk melakukan tawaf. Wa masul mushafi, menyentuh mushaf. Wa hamluhu, membawa mushaf. Wa lubsu fil masjidi, berdiam diri di masjid itu tidak boleh karena dia kondisinya apa? Haid dan nifas atau hifas. Wa qiraatul qur'ani biqasdil qiraati. Yang selanjutnya diharamkan pula dia itu untuk membaca Al-Qur'an biqasdil qiraati, dengan tujuan untuk membaca Al-Qur'an. Ya. Kalau misal tujuannya adalah untuk berzikir, boleh apa enggak? Boleh kalau cuma tujuannya berzikir, diniatkan berzikir, jangan diniatkan untuk baca Al-Qur'an. Terus wasaumu, puasa, itu diharamkan bagi orang yang haid dan nifas. Wattolaku, tolak. Jadi haram ya kalau misal ada orang istrinya menstruasi, itu ditolak. Wal mururu fil masjidi, kemudian berjalan berlalu lalang di masjid, diam itu tidak boleh. Kemudian mundar mandir di masjid itu juga tidak boleh. Kapan itu tidak boleh? Inda khaufit talwisi, ketika dikhawatirkan mengotori masjid. Ini kan dulu konteksnya masih belum ada pembalut gitu ya, belum ada softtek gitu ya. Nah, sekarang sudah ada softtek, ilatnya itu sudah hilang tuh kan ya. Tapi itu kan ya sebagai kehati-hatian saja ya. Kalau sekarang itu kan, kalau dulu kan tidak boleh mungkin karena tidak ada pembalut. Makanya sama ulama dibuatlah hukum bahwa perempuan yang haid itu tidak boleh lewat di masjid. Karena khawatir takut menetes tuh kan, mengotori nanti talwis. Ya, menghormati. Ya karena masjid itu masjid itu kan tempatnya untuk ibadah itu kan. Ya. Wal istimta'u bima baina surati wa rukbati. Apa artinya istimta'? Oh, saya nggak tahu. Bisanya kamu yang paling hafal itu kan. Istimta' itu adalah bersenang-senang bima baina surati wa rukbati. Di antara bersenang-senang di antara pusar dan lutut. Tuh, tidak boleh. Itu istilah. Ya. Maksudnya adalah bendanya sebenarnya. Iya. Kenapa kok yang kan nggak boleh itu kan sebenarnya kan jima itu kan ya. Tapi di sini kok menggunakan istimta, bersenang-senang di antara pusar dan lutut. Kenapa kok seperti itu? Karena biasanya itu kan
Kenapa kok nggak boleh bersenang-senang ya? Misal maaf nih ya, di paha itu misal, atau di bawahnya pusar. Kenapa? Karena itu kan bukan anu. Biasanya kalau sudah deket-deket dengan sumber itu biasanya nyemplung ke dalam gitu. Itu namanya kalau istilahnya dalam fikih atau dalam usul fikih itu disebut syaddud dari'ah, atau biasa kita sebut dengan tindakan preventif atau tindakan jaga-jaga itu kan ya. Takutnya tercebur nanti ke dalam gitu kan. Biasanya repot sudah ya, katanya ini saya nggak tahu, nggak pahamnya gimana Cak Mamat. Repot. Ya, kalau udah dekat-dekat itu biasanya sering nyemplung ya. Kemudian wattohorotu biniyati ta'abbudi, haram ketika haid yaitu adalah bersuci biniyati ta'abbudi dengan niat untuk beribadah. Itu tidak boleh. Terus as-sholatu. Sekarang kita bab haid itu sudah ya. Kita akan masuk kepada bab sholat. As-sholatu lugatan ad-du'a'u bi khairin. Sholat secara bahasa itu adalah doa kebaikan. Nah, doa dengan kebaikan. Itu adalah definisinya sholat. Tapi definisi sholat secara bahasa. Definisinya sholat itu sebenarnya kalau di dalam kitab-kitab kayak Fathul Qorib, Fathul Mu'in itu disebutkan bahwa sholat itu secara bahasa itu adalah doa. Tapi di sini tuh ditambahi, dikasih qaid doa bi khair, yaitu doa dengan kebaikan. Wasyara'an, sedangkan definisinya sholat secara syariat, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi ghaliban. Ya, yang dimaksud sholat itu adalah perkataan atau ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir kemudian diakhiri dengan salam biasanya. Pada biasanya seperti itu. Mafhum ini kan? Ya, jadi definisinya sholat itu adalah aqwalun, perkataan atau perbuatan, perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir kemudian diakhiri dengan salam. Itu definisi yang sholat. As-sholawatu al-maktubatu wa awqatiha. Sholat maktubah, sholat wajib, wa awqatiha, dan waktu-waktunya sholat wajib. As-shalawatul maktubatu khamsun. Ya, ini sudah biasa ini. Sholat yang fardu, sholat maktubah itu ada 5. Yang pertama ad-duhru, yang duhur. Wahia arba'u rakaatin. Sholat duhur itu berjumlah 4 rakaat. Wa awal waktiha zawalu syamsi. Awal waktunya sholat duhur zawalu syamsi ialah tergelincirnya matahari. Wa akhiruhu masyiru dilli kulli syai'in mislahu siwa dillil istiwa'i. Dan akhirnya waktu duhur itu kapan? Ketika bayangan itu sudah sama, masih rudil likulli syai'in mislahu, itu sama, menyamai dengan bendanya selain bayangan istiwa. Contohnya seperti ini. Kalau orang dulu ketika menentukan waktu sholat itu dengan apa? Menggunakan menara kan kalau dulu kan ya. Kalau semisal waktu istiwa, biasanya waktu istiwa itu antara bayangan dan benda itu sama, Mas. Pas itu. Waktu istiwa itu diharamkan untuk melakukan sholat pada waktu istiwa ini. Boleh kita melakukan sholat ketika matahari itu sudah tergelincir sedikit. Misal matahari kan pasti terbit dari sini kan. Ke sini tuh tergelincir sedikit, sudah bayangan ada di sini tuh sudah masuk waktu duhur. Kemudian akhirnya kapan? Ketika bayangannya itu sudah sama. Misal ini bayangannya ini tingginya segini. Kalau semisal bayangannya itu sudah sama seperti bendanya, maka itu sudah akhir dari waktu sholat duhur. Nah, ketika sudah lebih sedikit, itu sudah masuk waktu sholat asar. Wal asru, dan yang kedua itu adalah sholat asar. Wahia arba'u rakaatin. Asar itu mempunyai 4 rakaat, berjumlah 4 rakaat. Wa awwalu waqtiha idza sara dillu kulli syai'in mislahu. Nah, apabila sama dillu kulli syai'in mislahu, sama bayangannya itu dengan bendanya. Ini kalau di sini wazada qalilan katanya, dan lebih sedikit saja itu sudah masuk waktunya sholat asar. Yang selanjutnya yang nomor 3 wal maghribu, yang ketiga itu adalah sholat maghrib. Wahia, adapun sholat maghrib salah surokaatin, itu berjumlah 3 rakaat. Awalnya kapan? Wa awwalu waqtiha,
awal waktu sholat maghrib ghurubu qursi syamsi, yaitu terbenamnya bundaran matahari itu. Matahari bundarannya itu sudah hilang, maka itu sudah masuk waktu sholat maghrib. Wa akhiruhu ghaibu batus syafaqil ahmari. Akhirnya sholat maghrib itu adalah hilangnya mega merah. Mega merah itu yang merah itu kan ya. Biasanya kalau sore itu kan ya, Mas. Kalau semisal merahnya itu sudah hilang, maka waktu sholat maghrib itu sudah selesai dan masuk sholat isya. Terus wal isya'u, yang keempat itu adalah sholat isya. Wahia arba'u rakaatin, sholat isya itu berjumlah 4 rakaat. Wa awal waqtiha ghaibu batus syafaqil ahmari. Awal waktu sholat isya itu kapan? Ketika mega merah itu sudah hilang. Kemudian awalnya kapan? Wa akhiru tulu'ul fajri shodiqi. Itu akhirnya itu ketika terbitnya fajar shodiq. Kalau sudah mulai sedikit itu. Fajar shodiq tuh yang matahari itu. Fajar shodiq tuh. Fajar ketika matahari kan sudah mulai tuh ya, terbit tuh kan ya. Ya, fajar shodiq tuh. Fajar itu kan ada 2. Bukan fajar nama orang ini ya. Fajar itu ada 2. Ada fajar kadib, ada fajar shodiq. Nah, fajar kadib itu ya biasanya itu adalah fajar yang muncul sebelumnya fajar shodiq. Nah, ya, fajar kadib ini kenapa dinamakan fajar kadib ya? Karena dia itu bohong gitu ya. Seakan-akan dia itu mengeluarkan cahaya memang. Ya, keluar cahaya itu kan keluar cahaya ini seakan-akan matahari itu mau terbit, padahal tidak. Sebentar itu cepat kemudian hilang. Nah, kalau di dalam kitab-kitab Fathul Qorib itu dijelaskan bahwa fajar kadib itu adalah fajar yang yang ke atas apa? Vertikal apa horizontal? Yang vertikal. Kalau semisal fajar shodiq itu adalah fajar yang horizontal, yang dia memancar pasti sudah kan cahayanya itu. Misalnya Cak Ahmad gimana yang mancing? Pernah ketemu fajar kadib? Wasubhu. Yang kelima itu adalah salat subuh. Wahia, salat subuh itu rakaatani. Salat subuh itu berjumlah 2 rakaat. Wa awal waqtiha tulu'ul fajri shodiqi. Awal waktunya salat duhur, salat subuh itu ketika fajar shodiq itu sudah muncul. Itu awal waktu salat subuh. Wa akhiruhu tulu'us syamsi. Akhirnya itu berarti ini fajar apa namanya? Fajar shodiq ini belum muncul ya Mas ya. Belum muncul matahari ya. Tapi sudah agak pembiasan ya. biasa cahaya. Akhirnya itu Sampai muncul. ya, akhirnya itu ketika matahari sudah mulai terangkat itu dikit-dikit tuh. A'dzarus sholati. Ya, a'dzarus sholati. Sekarang kita akan masuk kepada udur-udurnya sholat. A'dzarus sholati arba'atun. Udur-udurnya sholat itu berjumlah 4. Yang pertama, an-naumu, tidur. Itu udur itu. Wa nisyanu, lupa. Wal jam'u, dan menjamak. Wal ikrohu, dan terpaksa. Nah, saya jelaskan ini yang satu persatu dulu. Yang dimaksud an-naumu, tidur itu tidur seperti apa? Kalau di sini an-naumu, footnote-nya itu nomor 5. Yang dimaksud tidur di sini itu adalah qabla duhu li waqti sholati mutlaqon. Sebelum tidur yang dilakukan sebelum masuknya waktu sholat. Misal jawab nih kan mancing gitu ya. Pulang dia jam 3 itu kan semisal ini. Kemudian 3:30 nyampe rumah. Kan 3:30 kan belum masuk subuh tuh kan. Karena dia gak ada niatan untuk tidur sebenarnya. Tapi karena sudah capek itu, gak dapat ikan ya semisal. Capek. Akhirnya dia tertidur sampai terampus itu Mas, sampai terbit matahari. Bangun. Kok udah jam 10 ini. Kok udah jam 10 gitu kan ya.
Terus dia itu apa namanya, ya berat karena dia biasanya sholat, karena gimana gitu kan, karena tertinggal waktu sholat, dosa enggak itu ya. Maka kalau fikih itu menjawab, dia itu tidak berdosa, karena apa, karena itu dianggap sebagai udzur, karena dia memang dari awal tidak ada niatan untuk tidur, maka itu termasuk dalam kategori ya ya Bisa kalian. Saking contoh nah. Mancing tolong Terus yang kedua yang dimaksud nisyan, lupa itu. Lupa ini seperti apa sih ya lupa ini? Kok bisa lupa ini masuk kepada udzur sholat? Yang dimaksud lupa di sini itu apa? Bisyarti alla yansha'a an manhiyin anhu. Bal an nahwi mutola'atin fi kitabin au son'atin au nawihima. Yang dimaksud lupa di sini itu adalah dia itu bisa masuk dalam kategori udzur dengan syarat alla yansha'a an manhiyin anhu. Dia itu tidak lupanya itu tidak muncul disebabkan dia itu melakukan perkara yang dilarang. Namun dia itu lupa karena dia itu melakukan perkara yang semisal nih. Kalau di sini contohnya seperti dia mutola'ah, belajar kemudian sampai lupa waktu. Oh, itu ternyata sudah nggak terasa itu kan ya. Baik itu masuk ke son A atau karena pekerjaan katanya. Son A, pekerjaan. Karena tak ngening sampai lupa waktu itu ya. Biasanya kan kalau ngening alhamdulillah gitu kan ya. Ingat itu aja. Sebenarnya aslinya yang cocok ini Mas Huda contohnya ya. Iya. Kalau di sini tuh Mas ya. La nahwi kemarin katanya, bukan semisal berjudi itu ya. Minal muharramati, melakukan tindakan berjudi itu sampai lupa waktu itu. Maka itu kan melakukan perkara muharramat itu kan. Kalau semisal lupanya karena dia itu berjudi, maka itu tetap berdosa dia. Atau nahwila bisa tronjin katanya. Atau semisal bermain catur sampai lupa waktu. Masuk juga. Kan nahwi itu kan. Nahwi. Ya. Kita masalah nih. Atau menjamak. Atau pada waktu menjamak katanya. Pada waktu menjamak. Maksud pada waktu menjamak itu apa? Baik dia jamak takhir disebabkan dia berpergian itu. Ya, jamak takhir disebabkan bepergian kan dia itu kan biasanya kalau jamak takhir kan nggak melakukan sholat kan. Nah, itu meninggalkan sholat itu, maka meninggalkannya dia itu terhadap sholat, maka itu dianggap kategori udzur. Sampai ini ya, sampai rukun-rukun ya Mas ya. As-sholatu al-muharramatu min haisul waqti. Sholat-sholat yang diharamkan dari aspek waktunya. Tahrumu as-sholatu allati la sababalah, haram melakukan sholat yang mana sholat itu tidak mempunyai sebab. Aulah sababun mutaakhirun, atau melakukan sholat itu mempunyai sebab yang diakhirkan. Fi ghairi harami Makkah, di selain tanah haram Mekah. Fi khamsati awqatin, di dalam 5 waktu. Nah, ini haram melakukan sholat di 5 waktu ini. Kecuali dia itu melakukannya di tanah haram atau tanah Mekah. Kapan itu diharamkan? Kalau kita yang nggak di tanah haram ini, di sini itu haram melakukan sholat ini. Kapan? Yang pertama, waktu tulu isyamsi, pada waktu terbitnya matahari. Ketika matahari itu terbit, itu diharamkan melakukan sholat. Hatta tartafi'a qadra rumhin, sehingga haram kita melakukan sholat sampai matahari itu terangkat seukuran tombak. Ya, seukuran tombak itu boleh baru. Karena waktu itu biasanya kalau sudah seukuran tombak itu sudah masuk waktunya sholat duha. Nah, pada waktu selesainya masa subuh itu yang matahari itu terbit sedikit sampai seukuran tombak itu kan haram kan? Kenapa kok diharamkan? Oh, di sini alasannya itu, kalau saya itu baca di dalam kitab-kitab
kayak yang Tolibin itu disebutkan di sana, biar kita itu tidak sama dengan penyembah matahari. Karena ada sebagian agama yang menyembah matahari itu kan. Terus wawaktil istiwa'i, dan pada waktu istiwa. Waktu istiwa itu ketika yang tadi itu waktu istiwa, ketika bayangan itu pas di atas kita itu haram kita melakukan sholat pada waktu tersebut. Fi ghairi yaumil jumu'ati, tapi ini keharaman ini berlaku di selain hari Jumat. Sampai kapan? Hatta tazula, sampai matahari itu tergelincir. Misal pada waktu-waktu biasa dah itu, pada waktu hari-hari biasa itu, coba dah. Pas nih, matahari itu di atas benda itu kan, di atasnya kita. Kemudian kita melakukan sholat, pengen nyoba, ya haram itu dosa kita. Tapi sholat-sholat yang diharamkan itu sholat yang tidak mempunyai sebab. Misal sholat apa? Sholat biasanya apa ya? Sholat sunnah mutlak bukan ya, yang tak ada sebab tuh kan. Sholat sunnah mutlak. Kalau misal kita itu sholatnya sholat qodho ya, ini nggak apa-apa, nggak haram. Itu wajib itu kan, sholat qodho. Terus wawaktil isfirori hatta taghruba, pada waktu menguningnya matahari sampai matahari terbenam pada waktu sore ini kan. Sore itu kenapa kok haram pada waktu ini? Karena kalau yang saya baca itu pada waktu ini biasanya beribadahnya orang Majusi itu. Ya, menyembah. Biasanya kalau sudah sore-sore mereka itu menyembah Tuhannya. Wa ba'da fi'lil asri hatta taghruba, dan setelah melakukan sholat asar sampai terbenamnya matahari. Nah, kalau misal kita tak mempunyai tanggungan, misal sholat asar sudah selesai kita kan, sholat asar sudah selesai. Kemudian setelah sholat asar itu tidak diperkenankan untuk melakukan sholat sunnah, kecuali sholat yang punya sebab, misal sholat jenazah itu nggak apa-apa itu. Wa ba'da fi'li subhi. Kemudian yang selanjutnya, waktu yang kelima itu ba'da fi'li subhi hatta tatwa, setelah melaksanakan sholat subuh sampai terbitnya matahari. Ketika sudah selesai sholat subuh 2 rakaat itu, kemudian dikir, gak usah sholat lagi. Nanti gara-gara jangan semangat sih, sholat sunnah dulu, nambah 10 rakaat itu misal. Gak boleh ya. Nambah 10 rakaat itu pas malam tuh, jam 3 itu dianjurkan. Tapi kalau setelah sholat subuh itu bukan pahala yang didapat, malah dosa. Terus yang terakhir ini syurutu wujubi sholati, syarat-syarat wajibnya sholat. Syarat-syarat wajibnya sholat, syurutu wujubi sholati sittatun. Ini asik ini baca sholat ini. Syarat-syarat wajibnya sholat itu, syarat-syarat wajibnya sholat, syurutu wujubi sholati sittatun. Syarat-syarat wajibnya sholat itu ada 6, Mas. Asyarotun itu yang 10 itu. Sittatun itu ada 6. Al-Islamu, yang pertama harus Islam. Wal bulughu, baligh, bulugh. Wal aklu, berakal. Wan naqa'u anil haidi wan nifasi, harus bersih dari haid dan nifas. Wal bulughu ta'wati, dan sampainya dakwah. Wasalamatul hawasi, dan selamatnya orang selamatnya panca indera itu. Yang intinya nggak sakit itu kan, sehat. Arkanus sholati, wallahu alam. Al-Fatihah. Semoga meskipun sedikit, semoga bermanfaat. Amin.